ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi ya, di hari ini bersama dengan Pak Valen. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita semua sikap berdoa yang baik. Anak-anakku, walaupun di rumah kita menghadap Tuhan, dan anggaplah ini sebagai ibadah ya, ibadah yang memang kamu lakukan di rumah dan kita semua serentak melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari baru buat kami di hari Jumat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang sudah memelihara kami dan memberkati kehidupan kami. Kami mau beribadah, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati hati pikiran kami. Tuhan buat kami berkonsentrasi untuk kami bisa mendengar dengan baik dan berusaha melakukannya. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami, membuat kami bertumbuh menjadi pribadi, menjadi siswa, menjadi anak yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Roh Kudus, Roh Allah menolong kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Pak Valen membawakan satu tema ya, satu judul yang sangat penting bagi kita di hari-hari ini, karena zaman sekarang adalah zaman pandemi, zaman yang sulit, zaman yang juga di mana banyak orang merasa putus asa, merasa frustasi karena pandemi ini ternyata panjang. Kalau tidak salah ini hampir 2 tahun ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Nah, hari ini Pak Valen akan men-sharingkan atau membagikan firman Tuhan yang terambil dari Matius, kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sekali lagi, kitab Matius pasal yang kelima ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pembawa damai atau yang kita kenal dengan peacemaker adalah kehendak Tuhan untuk hidup kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang membawa damai di dunia ini, di muka bumi ini, di mana saja kita berada. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, nah, pembawa damai ternyata di dalam Alkitab kalau kita selidiki itu adalah sifat Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus adalah pembawa damai. Dia datang ke dunia membawa damai, bukan membawa kekacauan, bukan membawa hal-hal yang membuat kita takut, gentar dan gemetar, tidak, tetapi dia membawa damai, peace, ya. Dan karena dia membawa damai ke dalam dunia ini, sehingga dunia ini bisa damai. Tanpa damai daripada Tuhan, maka dunia ini akan terus berperang dan terus saling menghancurkan, terus saling menggigit, terus saling merusak. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia disebut Raja Damai. Ya. Kitab Yesaya 9 ayat 5 di sana dikatakan dia adalah Raja Damai. Dia pembawa damai untuk kita, anak-anaknya, untuk kita orang berdosa, untuk kita yang membutuhkan damai. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pembawa damai ini merupakan karakter Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Pembawa damai adalah karakter Tuhan. Sehingga kita pun harus memiliki karakter ini. Karena memang Tuhan yang kita percaya ya punya karakter ini, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita karakter ini juga. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kita mengenal pembawa damai itu seperti apa Pak sih? Iya, kita akan melihat ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, ternyata orang pembawa damai ini adalah orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi sekitarnya. Jadi kalau kita mau tahu ya, seperti ini penjelasannya. Maksudnya apa orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi sekitarnya? Iya, orang pembawa damai akan tetap tenang. Ya, ketika kondisi sekitarnya ya memancing dia untuk apa? Untuk bereaksi. Seorang pembawa damai dia akan tetap tenang. Dia tidak akan terpancing oleh
kondisi sekitarnya, omongan orang lah, tanggapan orang lah, perbuatan orang lah. Dia tidak akan terpancing anak-anak. Dia tetap tenang. Dia tetap bisa melihat yang mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak harus dia lakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang ini kalau orang gampang sekali terpancing. Contoh, gak usah jauh-jauh, Pak Valen saja ketika menaiki motor atau membawa motor. Ketika Pak Valen diselip oleh orang lain, itu Pak Valen sering terpancing. Nah, itu sifat yang nggak baik. Ya, itu sifat nggak baik. Nah, Pak Valen merasa kalau orang menyelip Pak Valen, artinya dia ngajak balap. Padahal nggak selamanya seperti itu. Kadang-kadang ada juga orang yang buru-buru oleh karena ada urusan penting. Lalu, itu hal-hal yang bisa kita lihat sehari-hari. Pak Valen juga sering terpancing oleh omongan orang, ya, tentang Pak Valen yang mengatakan A, B, C, D. Itu kadang membuat Pak Valen juga terpancing. Nah, itu belum karakter orang pembawa damai. Artinya Pak Valen bisa marah sesaat itu juga. Nah, Pak Valen tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anakku. Nah, ternyata salah satu karakter pembawa damai itu tetap tenang. Tetap dia bisa mengelola emosinya, tidak gampang marah, tidak gampang untuk terpancing, dan tidak gampang untuk reaktif, ya, atau bereaksi. Sehingga seorang pembawa damai ini orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu hebatnya. Dia punya self control yang hebat. Nah, lalu yang kedua adalah ciri yang kedua dari seorang pembawa damai. Pembawa damai berbicara dalam waktu yang tepat. Jadi tidak sembarangan. Ketika dia mau menasehati temannya, ketika dia mau menegur temannya, ketika dia mau juga membilang sesuatu kepada temannya, dia akan lihat-lihat waktunya, ya, lihat-lihat waktunya, dan dia akan tunggu waktu yang tepat. Jadi anak-anakku, dua karakter ini harus ada dan kita punyai. Nah, kalau belum kita punyai, bagaimana caranya Pak Valen? Minta kepada Tuhan, Tuhan akan beri, Tuhan akan kasih. Sehingga kita menjadi duta-duta pembawa damai. Kita menjadi anak-anak Tuhan pembawa damai. Jadi melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini Pak Valen mau supaya anak-anak Alitea, siswa-siswa Alitea belajar untuk membawa damai. Di rumah, ya, sama papa mama, sama adik, sama Cici, sama Koko, ya, bahkan di sekolah. Kalau bisa lebih luas di gereja, bahkan di lingkungan. Jadi anak-anakku, itu dulu firman Tuhan yang harus, ya, kita bisa terapkan dalam diri kita. Jangan lupa kita adalah pembawa damai. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bisa mendengar firman-Mu. Tolonglah kami, kasihilah kami, sehingga kami bisa menjadi pembawa damai di mana saja kami berada, dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat menjadi duta-duta pembawa damai.